Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Setidaknya terdapat 10 hikmah atau manfaat yang bisa didapatkan dari ibadah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Hikmah yang pertama, puasa menghasilkan simpati antar manusia. Dalam hal ini, orang-orang kaya yang biasa makan makanan yang enak dan hidup dengan penuh kecukupan dan kemewahan tidak pernah merasakan kesulitan yang dialami orang-orang miskin, maka saat mereka berpuasa sebulan penuh, mereka akan menjadi mengetahui dan merasakan apa yang dialami oleh orang-orang miskin. Sehingga diharapkan muncul kesadaran dari mereka untuk bisa menolong orang-orang yang tidak seberuntung mereka. Hikmah yang kedua, seorang yang berpuasa terjaga dari mara bahaya yang terkadang harus dia hadapi. Manusia terkadang merasa susah karena lapar dalam berbagai keadaan, seperti dalam perjalanan atau dalam musibah-musibah. Mungkin saja dia tidak mendapati sedikit pun makanan dan minuman sampai 2 atau 3 hari lamanya. Jika dia tidak terbiasa berpuasa dan bersabar dalam menanggung kesakitan dan kesulitan yang ditimbulkan rasa lapar, dia tidak mungkin dapat hidup sehari saja. Akan tetapi, seseorang yang terbiasa berpuasa sebulan penuh tiap tahunnya, dia akan bisa menahan kesulitan-kesulitan itu, dan dengan jalan ini puasa menjadi sebab keselamatannya dari kebinasaan. Hikmah yang ketiga, seorang yang berpuasa dapat menjauhkan diri dari keburukan dan dosa-dosa. Manusia apabila sudah terbiasa mengerjakan sesuatu, dia akan menjadi susah untuk meninggalkannya. Akan tetapi, jika kekuatan kehendaknya mengungguli kekuatan-kekuatan yang lain, dia dapat meninggalkan apa yang ingin dia tinggalkan. Dengan demikian, seseorang yang berpuasa ketika menjauhkan diri dari semua kelezatan yang mendorong dan menggodanya untuk mengerjakan hal-hal yang buruk dan menekan dirinya dari syahwat sesuai dengan perintah Allah, kekuatan kehendaknya akan menjadi kuat dan kekuatan akalnya akan mengalahkan semua kekuatannya yang lain, sehingga akan mudah baginya setelah berlalunya bulan Ramadan untuk melawan rayuan-rayuan yang muncul dalam jiwa untuk mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan. Hikmah yang keempat, seseorang yang berpuasa menahan diri dari makan, minum, dan tidak bergaul dengan istrinya dalam keadaan berpuasa. Saat seseorang yang berpuasa menahan diri dari hal-hal yang pada asalnya halal baginya saat tidak berpuasa, itu sesuai dengan perintah Allah, akan mudah baginya melalui latihan ini sebulan penuh untuk meninggalkan semua hal yang haram sepanjang tahun. Oleh karena itu, Allah Ta'ala menyambung firman-Nya setelah menjelaskan hukum puasa. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Janganlah saling memakan hartamu dengan jalan yang batil, dan janganlah pula serahkan harta itu kepada hakim sebagai suapan, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta manusia dengan cara berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Hikmah yang terkandung dalam penjelasan Allah tentang hal ini setelah Allah memperbincangkan puasa adalah untuk mengarahkan perhatian orang mukmin yang telah berhasil meninggalkan makanan yang pada aslinya halal di bawah perintah Allah ketika berpuasa, bahwa dia semestinya lebih mampu menjauhkan diri dari memakan harta manusia dengan jalan yang batil. Demikian juga, seseorang yang telah berhasil menahan diri dari hubungan suami istri yang pada dasarnya halal baginya, dia semestinya lebih mampu menjauhkan diri dari hubungan gelap yang diharamkan atasnya. Dengan demikian, puasa adalah sebaik-baik obat untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan dan untuk menghalangi jiwa dari pelampiasan syahwat yang tidak pada tempatnya. Hikmah yang kelima, karena seseorang yang berpuasa bangun di akhir malam untuk sahur, dia akan mendapat kesempatan untuk melakukan sholat, ibadah, dan doa. Dengan demikian, dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia meninggalkan istirahat dan menanggung rasa berat dengan bangunnya untuk salat malam, rahmat Allah akan tercurah kepadanya dengan jenis yang khas. Dengan demikian, dia akan senantiasa mendapat taufik untuk mengerjakan amal-amal soleh dan untuk naik ke atas derajat kerohanian yang lebih tinggi lagi.
Hikmah yang keenam, seseorang yang berpuasa karena dia tercegah dari makan dan minum sepanjang siang yang hanya membutuhkan hal-hal yang bersifat kebendaan dengan kadar yang sedikit, dia akan mendapat waktu yang lebih luas dibandingkan dengan hari-hari yang lain untuk zikir kepada Allah. Kepada hal inilah Allah mengisyaratkan dalam firman-Nya, "Walitukabbirullaha ala ma hadakum," supaya kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang telah Dia berikan kepadamu. Kemudian hikmah yang ketujuh, seseorang yang berpuasa akan bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmat dan pemberian-pemberiannya dengan cara yang tidak akan dapat dilakukan jika tidak berpuasa. Karena merupakan kebiasaan manusia bahwa dia tidak akan menyadari keagungan nikmat yang dianugerahkan Allah kepadanya sampai dia kehilangan nikmat itu. Misalnya, banyak orang yang tidak berhati-hati sepanjang umur mereka bahwa mata mereka merupakan sebuah nikmat dari Allah. Akan tetapi, ketika salah seorang dari antara mereka kehilangan matanya, barulah dia akan mengetahui bahwa mata merupakan sebuah nikmat yang besar. Demikian juga, ketika seseorang yang berpuasa merasakan dalam dirinya kesulitan yang ditimbulkan dari rasa lapar, dia akan bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat dari berbagai jenis makanan yang telah Allah karuniakan kepadanya. Dengan demikian, dia akan berusaha untuk mengisi kehidupannya dengan hal-hal yang bermanfaat dan amal-amal soleh dan tidak akan melewatkannya dengan kegiatan-kegiatan atau permainan-permainan yang tidak ada faedah. Kepada hikmah inilah Allah mengisyaratkan dalam firman-Nya, "Wala'allakum tashkurun," dan supaya kamu bersyukur. Hikmah yang kedelapan, seseorang yang berpuasa akan menjauh dari semua sifat hewani dan meraih kedekatan dengan sifat-sifat malaikat. Karena wujud yang tidak perlu makan dan minum pada hakikatnya hanyalah Allah. Atas dasar ini, ketika seseorang yang berpuasa mencegah dirinya dari penggunaan benda-benda yang bertentangan dengan puasanya itu sesuai dengan perintah Allah, wajiblah bagi Allah untuk membalasnya atas puasanya itu dengan sebaik-baik balasan. Dengan demikian, puasa merupakan sebuah makanan rohani yang disimpan manusia untuk akhiratnya. Tersebut dalam sebuah hadis kursi bahwa Allah berfirman, "Segala amal seseorang anak Adam adalah untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Karena puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya atas puasanya itu." Puasa merupakan sebuah tameng. Salah seorang dari antara kalian janganlah melontarkan kata-kata asusila dan jangan pula bertengkar saat berpuasa. Jika ada seseorang yang memaki atau memeranginya, hendaknya ia mengatakan, "Aku adalah seseorang yang tengah berpuasa." Adapun orang yang tidak meninggalkan kedustaan dan dosa-dosa yang lain, puasanya sejatinya bukanlah puasa, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang tidak meninggalkan kebiasaan berkata bohong dan beramal dengannya, Allah tidak memiliki sedikit pun kebutuhan dalam meninggalkan makanan dan minumnya." Hikmah ke-9, puasa menggaransikan kesehatan raga dan jiwa. Para dokter telah mengakui bahwa sedikitnya makan dan minum dapat berfaedah terhadap kesehatan badan. Para sufi dan wali-wali Allah berkata bahwa puasa dapat menerangi dan mencahayai hati dan akan bertambah dengannya kekuatan kasaf serta akan tersingkap bagi orang-orang yang berpuasa hakikat-hakikat dari berbagai benda. Terlebih lagi ma'rifat Al-Quran. Kesaksian orang-orang yang benar, soleh lagi baik yang telah mendapat keberkatan rohani dan kedekatan dengan Allah, hakikat-hakikat dan ma'rifat puasa yang tersingkapkan kepada mereka tidak mungkin dapat ditolak oleh seorang yang berakal. Dengan demikian, puasa merupakan sebab pencahayaan dan pensucian hati. Dan hikmah yang ke-10, puasa merupakan tanda penampakan kecintaan Allah. Sebagaimana seorang pencinta yang jujur yang telah larut dalam kecintaan kepada kekasihnya, meninggalkan semua kelezatan kehidupan dan semua kesenangan, meninggalkan makan dan minum dalam jalan menuju kekasihnya, serta tidak memikirkan apapun selain pertemuan dengannya. Seperti itu pula lah keadaan cinta kepada Allah yang tampak dalam diri seseorang yang berpuasa.
Selanjutnya, seorang pencinta hakiki setelah menanggung beban-beban yang berat, dia akan bersimpuh di depan pintu rumah sang kekasih ketika telah sampai kepadanya dan menampakkan segenap sifat khusyuk dan rendah hati, serta menanggung kesakitan-kesakitan yang ditimbulkan rasa lapar dan haus, kemudian tidak beranjak darinya, hingga sang kekasih keluar dan memberinya kehidupan dengan senyuman-senyuman yang cemerlang. Demikian juga seseorang yang berpuasa setelah menanggung kesulitan-kesulitan puasa selama 20 hari, dia akan beriktikaf di masjid pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan dan mengharamkan bagi dirinya untuk hubungan suami istri dengan istrinya secara mutlak, sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Dan janganlah bergaul dengan mereka selagi kamu tengah beriktikaf di dalam masjid-masjid. Dengan demikian, puasa merupakan perantara bagi penampakan kecintaan dan keasikan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.